semuanya, aku Sanas Nabila, perwakilan dari kelompok 5. Hari ini aku ingin mewawancarai seorang narasumber yang bernama Bapak siapa Pak? Pak Luki Setiawan. Pak Luki Setiawan. Jadi kita akan membahas bertema taman bacaan. Jadi mau langsung lanjut ke pertanyaannya nggak apa-apa ya Pak ya? Boleh, silakan. Sebelumnya saya ingin bertanya, sejak kapan Bapak mengenal atau terlibat dengan taman bacaan? Kalau terlibat dengan taman bacaan itu saya sudah dari tahun 2023 dan sudah sedikit banyak tahu tentang taman bacaan. Berarti sudah cukup lama ya Pak ya, sekitar sudah 2 tahunan, 2 tahun. hampir 3 tahun teman-teman. Untuk yang selanjutnya, bagaimana sih pandangan Bapak tentang pentingnya taman bacaan bagi perkembangan para siswa-siswi? Karena taman baca itu di sekolah-sekolah itu memang sangat penting guna untuk literasi kalian semua, yang letaknya itu bisa ada di selasar-selasar kelas, di dalam kelas, ataupun di lingkungan sekitar sekolah. Jadi nanti buat motivasi kalian untuk literasi membaca itu seperti itu. Berarti itu menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan minat baca ya Pak ya? Betul sekali. Mungkin ada nih sebagian siswa yang kurang suka membaca, walaupun itu pelajarannya atau buku-buku bacaan lain. Menurut pengalaman Bapak, biasanya kan ada respon dari siswa-siswi ketika diajak ke taman bacaan. Gimana sih respon Bapak untuk menanggapinya? Untuk yang kurang gemar membaca, biasanya kita akan kasih sedikit reward. Jadi siswa yang setelah membaca mereka harus merangkum. Nah, rangkumannya itu bukti bahwa mereka itu sudah membaca. Nanti kita cek siapa yang paling bagus untuk rangkumannya, berarti dia membaca apa yang telah dia baca dari buku tersebut. Nah, biasanya dalam 1 bulan sekali itu nanti akan kita kasih sebuah reward. Jadi untuk memotivasi siswa-siswi lain untuk turut serta dalam membaca yang kita sediakan buku-buku di taman baca. Oh, berarti seperti mengapresiasi mereka. Jadi kita kasih apresiasi agar mereka lebih giat lagi. Lebih semangat lagi gitu karena mendapatkan apresiasi yang mendukung gitu ya. Iya, betul. Menurut Bapak pasti kan ada ya perubahan dari perilaku atau prestasi dari siswa-siswi setelah membaca buku. Kira-kira ada tidak perbedaannya dari yang sebelum membaca sampai yang sesudah membaca? Kalau untuk yang sebelum membaca, ketika akan melakukan presentasi, mereka akan sedikit kebingungan apa yang akan dipresentasikan. Nah, ketika mereka sudah rajin membaca apa yang dia baca 1, 3 sampai 5 buku, nah lambat laun mereka akan otomatis lebih paham dan mereka cepat untuk belajarnya, jadi bisa mempresentasikan suatu pelajaran dengan baik. Kuncinya yaitu kita harus rajin membaca. Jadi mendalami dulu ya Pak, mendalami dulu. Apa sih tantangan terbesar dalam mendorong siswa-siswi untuk membaca atau lebih sering ke taman bacaan? Mereka tantangannya itu mereka sekarang kan lebih ke gadget ya. Iya, era digital. Walaupun di situ sudah disediakan perpustakaan digital, buku-buku literasi, tapi mereka fokusnya ke game online. Jadi itu tantangan terbesarnya seperti itu. Jadi kita harus mensikapi dan kita harus bisa merangkul mereka agar di era digital ini mereka gunakan sebaik mungkin untuk membaca buku-buku
digital. Baik. Jadi untuk pertanyaan terakhir, saya ingin bertanya nih Pak ya. Karena untuk taman bacaan ada juga yang tidak mempunyai dana yang cukup, atau dari di sekolah ataupun dari yang taman bacaan masyarakat yang beredar gitu ya Pak ya. Gimana sih cara kita mengatasi keterbatasan fasilitas atau buku di taman bacaan tersebut? Yang dari awal saya bilang kita tidak harus menyediakan itu di taman baca, kita bisa di pojok baca, di kelas kita siapkan ruangan, terus di selasar kita sediakan buku-bukunya, seperti itu. Jadi tidak harus mereka di taman atau di mana, jadi di sekolah pun mereka juga bisa di setiap kelas atau di selasar depan-depan kelas, atau yang kegiatan-kegiatan ini bisa kita pakai kegiatan pembiasaan ya. Memang sih dari pihak pemerintah tidak banyak buat perpustakaan untuk kita kembangkan, tapi kita bisa mensikapinya, itu yang kita butuhkan. Mulai dari hal-hal kecil dulu juga bisa dilakukan gitu ya Pak ya. Betul. Mungkin gitu aja wawancara singkat hari ini. Sebelumnya terima kasih karena sudah menyaksikan sampai akhir atau menonton video wawancara ini sampai akhir. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum.